Sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanda, sahabat Ndin dan senior-senior semua, sahabat-sahabat sekalian, Pak Wamen kita, Pak Tamliha. Terima kasih nih. Sebenarnya saya mintanya terakhir, jadi perspektif dari yang independen. Ya, jadi izin memang secara organisasi kepartaian saya pernah memimpin di partai di PDI tapi di daerah. Tapi sejak jadi DPD RI, sebagaimana konstitusi kita, itu harus keluar dari kepengurusan. Jadi kita nggak aktif lagi di kepengurusan. Ya tentu kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat semua, momen ini sebenarnya saya juga, kenapa saya anggap wajib hadir, karena sebenarnya kami DPD juga membutuhkan sebenarnya dukungan dari kawan-kawan sekalian. Bapak-bapak, problem hari ini sebenarnya kita nggak pusing nyari calon presiden kalau masyarakat itu tahu betapa DPD hari ini, termasuk saya pribadi, berjuang menggugat soal presiden threshold. Bahkan sampai lembaga. Jadi bukan hanya pribadi. Saya pribadi kalah, kita putuskan dengan paripurna. Supaya apa? Supaya jelas nih lahirnya partai politik ini untuk mencetak kader-kader bangsa ini jelas. Supaya mereka setelah mencetak seperti beliau nih, mantep nih PBB. Iya, bukan. Dia punya partai dan dia mencalonkan punya dia sendiri. Itu sebenarnya hakikat menurut kita berdirinya partai itu. Ngapain kita di partai habis itu waktu mencalonan terus orang lain yang makainya. Nah itulah sebenarnya kenapa kita dulu berjuang tentang itu. Tapi orang nggak banyak yang mendukung itu. Bahkan kita dianggapnya ya nyeleneh gitu. Ya. Oke, itu sudah berlalu. Tapi tidak sampai di situ menurut kami. Jadi Mas Mabrur, perjuangan ini belum selesai karena amandemen itu tetap dibuka kapan saja. Karena salah satu tugas daripada MPR itu yang menurut konstitusi selain ngangkat dan memberhentikan presiden, dia mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Ini kan dikunci di Undang-Undang Dasar 45 nih, pasal 6A itu. Ada satu yang lagi menjadi perjuangan kita, ya, soal 0% dan juga soal independen. Kenapa munculnya independen ini? Maaf, bukan mengada-ada ini. Ya. Hari ini banyak yang ngeributin bagaimana dari presiden bisa jadi wakil presiden. Oke? Rujukannya mana? Jurisprudensinya. Itu ada wali kota yang tadinya jadi wali kota, jadi wakil presiden boleh dong. Pertanyaan yang sama kepada kita. Ya, pertanyaan yang sama nih kepada kita hari ini. Lah kenapa di undang-undangnya nggak boleh calon independen, calon presiden, ya di presiden, tapi di bupati dan gubernur boleh nyalon presiden. Nggak boleh standar ganda berpikir begini menurut kita. Iya dong, jangan waktu kita perlu di presiden pakai jurisprudensi undang-undang OTDA, ya boleh wali kota jadi wakil, tapi waktu mau jadi presiden nggak boleh independen. Padahal gubernur, bupati, wali kota boleh calon independen. Nah ini sebenarnya harapan kita ya. Jadi sebenarnya nggak pusing nyari calon presiden ini kalau ini bisa lolos. Tapi oke lah, kita taat konstitusi. Kita sudah lakukan judicial review dan pada akhirnya ya kita diputuskan kembali ke pembuat undang-undang, teman-teman partai politik. Ya silakan Pak Tamliha dan kawan-kawan nih, PBB. Tapi sayang PBB nggak ada di dalam parlemen. Sebenarnya kita juga berharap, kenapa kita sampai hari ini mendorong supaya DPD ini ada penguatan. Karena sejatinya lahir DPD itu adalah menjadi penyeimbang sebenarnya. Kalau kita buka sejarahnya, kenapa sih DPD ini harus ada? Supaya di parlemen itu ada yang mengimbangi nih. Kalau hari ini kan agak repot nih kita. Kita cuma sepertiga. Apapun keputusan dia pasti kalah. 575 lawan 136. Paling nanti ditambah Papua 152.
ya tetap aja nanti nggak dapat lagi karena DPR-nya nambah lagi. Nah, jadi oleh karena itu mungkin ini juga memantik kita semua, ya ayo sama-sama kita pikirkan nih. Civil society dukung juga soal penguatan kelembagaan ini. Oke, lanjut. Nah, saya lihat menurut undang-undang yang ada kan sudah jelas nih bahwa calon presiden itu harus 20% suara nasional dan 25% suara DPR, dan hanya PDI Perjuangan lah yang punya kemampuan itu. Oke. Nah, oleh karenanya kalau melihat hari ini di parlemen, teman-teman Pak Tamliha, ini ada 82% nih koalisi pemerintah. Oke, 82%. Berarti sangat tergantung nih dengan presiden kita, dengan Jokowi. Oke. Sedangkan yang kita lihat hari ini, KIP sudah 3 ini, ya, PAN dan lain sebagainya, Golkar dan itu sudah membentuk. Kemudian kita dengar juga soal Gerindra juga sudah mencoba berkoalisi dengan PKB. Nah, hanya masalah yang sudah dibentuk sekarang ini, ya, Nasdem dan 3 partai yang lain belum ketemu nih. Jadi praktis sebenarnya ya maksimal 3 kalau mau dimainkan. Maksimal 3 kalau menurut pandangan kita. Tetapi sekali lagi politik itu semua bisa berubah. Ya. Kayak Haji Abdurrahman Wahid hanya setahun setengah kalau tidak salah. Kemudian Pak Harto, semua bisa berubah. Bahkan Presiden pemilihan 2024 pun, ya sampai hari ini kita juga secara mekanisme yang dibuat oleh pelaksana daripada panitia pemilu ini, betul Komisi 2 sudah membuat jadwal, dan tapi fakta di lapangan juga hari ini 3 atau 4 provinsi di Papua harus ikut di dalam pemilu. Pertanyaannya, apa bisa ini semua? Apa bisa ini semua dilaksanakan? Ya. Penyelenggara nggak gampang, Pak. Ini bukan panitia pemilihan kepala desa ini. Ini provinsi ini. Salah satu teman-teman saya dengar dari teman-teman DPD dari Papua berharap supaya ini pun kalau bisa ya mereka mempersiapkan juga supaya persiapan pemilihan di Papua itu betul-betul sesuai dengan harapan untuk memilih pemimpinnya, ya, dan memilih utusannya. Kemudian yang berikutnya tentu berkaitan dengan perjuangan DPD ini, berkaitan dengan ya perseorangan ini tadi, tentu ini juga akan memberikan harapan kepada semua orang. Yang hari ini kita tahu semua sebenarnya kader bangsa ini banyak sekali yang siap untuk memimpin negeri ini. Tapi karena undang-undangnya seperti ini, dan kemarin barangkali ada gagasan ketua DPD, ya, selaku pribadi dia menyampaikan, ya, kita ini sepertinya kalau gini, ya, kenapa tidak kita kembalikan dulu kepada undang-undang yang sebenarnya kayak apa sih Republik ini, mimpinya the founding father kita. Ya jujur aja 99/2002 ini, undang-undang hasil amandemen ini, kalau dulu kan membuat Undang-Undang Dasar 45-nya dengan hikmah kebijaksanaan. Ya, 99/2002 kita mensinyalir adanya di situ, maaf aja, kepentingan orang-orang yang tadi disebut. Mana yang pengusahanya, mana yang penguasanya, campur aduk di situ. Mana yang aktivis, yang emosinya, tidak melalui hikmah kebijaksanaan lagi. Sehingga banyak sekali pasal-pasal yang ada di dalam situ hilang, kemudian berganti dan seterusnya. Ini juga pikiran-pikiran yang juga harapan kita disambut juga oleh masyarakat. Jangan menghakimi setelah begini langsung jadi, wah ini bermasalah, ini tidak juga. Karena jurisprudensi gagasan kenegaraan ketua itu ada juga pernah dilakukan oleh presiden.
Bung Karno dulu tentang kalau ada pepatah orang Sumatera itu, kalau tersesat di jauh di jalan katanya, ya kita pulang lagi lah ke pangkal jalan. Ini kan menganggap, ini kan kita ini semua menganggap, wah ini kacau, ini loh. Kalau kita sendiri udah tersesat, kenapa kita nggak berani pulang lagi nih ke pangkal jalan ini? Kalau kata saya meminjam kata senior-senior kita, Pak Wiranto itu, kita ini reformasinya bukan kebablasan, belum nyampe barang ini. Jadi salah loh kalau kita bilang ini kebablasan. Reformasi ini belum nyampe, kalau kebablasan ini udah sempurna, kita lewat, ini belum nyampe ini. Karena dia belum nyampe, nah makanya kita ingin sempurnakan. Jadi oleh karena itu, sekali lagi, ya kita ngikut aja mainan ini, Bang Din, ya. Kalau di PD, sekali lagi tetap istiqomah, berjuang untuk tadi, ruang-ruang yang partai politik nggak punya itu sama dengan yayasan inilah. Yang nggak dikerjain parpol, kita yang kerjain lah. Ya, parpol kan nggak ngerjain 0% lah, kita lah jadilah ya. Parpol nggak ngerjain independen, payolah DPD lah, gitu aja. Iya, seperti itu. Ya terima kasih Mas Mabrur sementara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.